Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan menolong kita. Inspirasi ini muncul dalam perenungan ketika para murid sedang naik perahu, lalu jam 3 malam Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Waktu itu mereka mengira kalau Tuhan itu hantu, padahal Tuhan. Tetapi kemudian Yesus menyapa mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Kemudian Petrus yang orang yang sangat spontan, penuh iman tetapi juga sangat gampang gugup, berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Lalu apa yang terjadi? Petrus turun dari perahu, dapat berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika tiupan angin terasa kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam sehingga berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik di atas perahu dan angin pun reda. Kemudian para murid dikatakan di perahu itu menyembah Yesus sambil berkata, "Sungguh engkau anak Allah." Ketika para murid akhirnya menyembah Yesus Tuhan kita dan mengatakan, "Sungguh engkau anak Allah," karena mereka mengalami bukan hanya kekuasaannya, Tuhan bisa berjalan di atas air dan bisa menghentikan badai, tetapi karena Tuhan menolong. Dalam hal ini, ketika Petrus mulai tenggelam, Tuhan menolong. Petrus tenggelam karena dia ragu-ragu, dia kurang percaya. Kekurang percayaan kita pada Tuhan itu sering berakibat fatal. Sekurang-kurangnya membuat kita kacau balau. Dalam hidup kita sering mengalami hal-hal seperti itu. Padahal kita katakanlah ya tiap hari itu adorasi, tiap hari membaca kitab suci, bahkan mengikuti misa kudus, juga kalau sekarang ini masih ada yang online. Tetapi mengapa iman kita tidak begitu cepat tumbuh? Dan ketika mulai ada tantangan, lebih-lebih ada situasi sulit, kita gampang grogi, gampang ragu, seperti Petrus kemudian mulai tenggelam. Maka adorasi sebaiknya juga dilihat saat Tuhan menolong kita. Mengapa? Karena dengan adorasi sebenarnya kita sedang memandang Tuhan Yesus. Dan ketika kita memandang Dia dan arah pandangnya kita tetap kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada cerita tenggelam itu. Itulah yang menjadi rahasianya. Mengapa Simon Petrus itu mulai tenggelam? Sementara dia sempat dapat berjalan di atas air atas perintah Tuhan. Tapi dikatakan dalam Injil, ketika tiupan angin terasa kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Saya membayangkan Petrus melepaskan pandangannya pada Yesus. Dia mulai berpikir secara rasional. Aku kok berjalan di atas air, ini kan aneh. Tidak mungkinlah secara nalar, secara akal budi, secara pikiran. Lalu anginnya kok begitu kencang dan dingin sekali. Ini tidak mungkin ini. Dan ketika dia menoleh melihat angin dari
arah mana, dan dia kemudian melepaskan pandangan dari Yesus, melihat angin datang dari mana, kemudian juga melihat air yang tadinya ia bisa berjalan, mulailah ia tenggelam. Lihat, ketika mulai melepaskan arah pandangnya pada Tuhan, orang itu tenggelam, Petrus. Adorasi adalah saat kita memandang Tuhan, agar kita tetap ada dalam arah pandang dan kekuatan yang jelas. Dan kalau kita arah pandangnya kepada Tuhan, dalam hal ini dalam sakramen Maha Kudus, maka kekuatan bahkan mukjizat itu terjadi. Petrus ketika melepaskan pandangannya kepada Tuhan, tetapi melihat yang lain-lain, entah angin, entah air, dan mulai berpikir banyak hal ini tidak masuk akal, maka dia mulai tenggelam. Adorasi menjadi saat yang sangat baik untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, sambil terus memandang Dia. Ya perkaranya kan sering saya katakan ya kita sering ngantuk, kita tidak memandang sakramen Maha Kudus. Ya enggak apa-apa, yang penting hati kita, diri kita ada dalam di hadapan Tuhan. Meletakkan posisi diri kita yang bersimpuh atau duduk di depan sakramen Maha Kudus atau berlutut bahkan di depan sakramen Maha Kudus sudah suatu cara meletakkan sikap batin, sikap pandang, sikap diri kita untuk hanya mengarahkan kepada Tuhan. Maka marilah kita melanjutkan adorasi kita sambil percaya. Banyak hal yang sering menghimpit dalam hidup kita, kesulitan, persoalan yang bertubi-tubi, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti selama kita bersama Tuhan. Dengan adorasi kita memandang Dia sambil terus berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan akan melakukan apa yang terbaik untuk kita. Lanjutkan adorasi Anda, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi
agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu, sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam menuntun, memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama
teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Devosan Kerahiman Ilahi, serta seluruh umat yang dikasihi Allah. Pada sore hari ini, kita bersama-sama akan mengikuti ibadah Kerahiman Ilahi. Ibadah kali ini akan dipimpin oleh Romo Timotius Siga dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Petugas ibadah dari Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi, Paroki Santo Stefanus Surabaya. Ibadah sore ini akan diawali dengan pesan Yesus kepada Suster Faustina, dilanjutkan dengan pengantar, doa jam kerahiman, doa jalan salib singkat, kemudian ibadah dan koronka. Sebelum mengawali semuanya, saya akan menyampaikan pesan Yesus kepada Suster Faustina. Sabda Yesus kepada Suster Faustina. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Dari buku Harian Faustina 1320. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa. Biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau. Karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Buku Harian Faustina 1572. Yesus, 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan kepada Santa Faustina agar kita pada pukul 15 dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas kita untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Buku harian Santa Faustina nomor 1320. Para devosan yang berbahagia, maka mari kita bersama-sama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat Tuhan, memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, bagi keluarga, sesama, sanak saudara kita sekalian, bagi para imam, para biarawan dan para biarawati, pemimpin pemerintahan, dan secara istimewa bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahun ke-75. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemik COVID-19. Dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan semua akan kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, dan hidup yang penuh dengan kesejahteraan. Doa kerahiman jam 15. Ya Yesusku, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman, Engkau andalanku. Mari saudara-saudari, kita bersama-sama hening sejenak untuk melambungkan ujud-ujud pribadi dan mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Jalan salib singkat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus,
sesuai dengan pesanmu kepada Santa Faustina. Aku ingin mengadakan jalan salib pada jam engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsaramu, bukti kerahimanmu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja sesuai dengan amanat-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus berjumpa dengan ibundanya. Yesus, ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain, patahkan cinta diriku, serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8, Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah aku hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang dirimu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memaku tubuhmu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul olehmu dan dipeluk oleh bundamu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa, sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Yesus Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Amin. Marilah saudara-saudari, kita bersama-sama menyerukan tobat di hadapan Tuhan.
Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara, dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami orang berdosa ini, dan pada mereka yang kami doakan saat ini, juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia, yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami semua, serta bangsa dan negara Indonesia demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para devosan kerahiman ilahi yang berbahagia, saya akan mengajak Anda mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena itu, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Buju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah Yesus dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, para devosan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sungguh sangat berbahagia mendengarkan sabda Tuhan Yesus menurut Injil Matius, bahwa kita mengetahui ciri khas hidup orang Kristen, para pengikut Kristus adalah kasih. Mengapa demikian? Allah sungguh mengasihi kita semua. Dan buah dari kasih adalah pengampunan. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid supaya mengampuni. Yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, meskipun ini ciri khas hidup orang Kristiani, tapi ternyata dalam kehidupan ini menjadi tantangan kita sebagai orang beriman, tantangan kita sebagai orang Kristen, dan terlebih lagi tantangan kita sebagai orang Kristen Katolik. Sebagai pengikut Kristus, ya. Tetapi sebagai orang Kristen Katolik yang hidupnya bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat. Dan terlebih hari ini, apa kontribusi kita pada persiapan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen Katolik, hidup kita memang untuk orang lain. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi untuk orang lain. Untuk semua orang, termasuk kita, termasuk keluarga kita. Nah, yang menarik bahwa kasih dan pengampunan itu menjadi tantangan kita sebagai orang Kristen Katolik. Semisal saya saja, jujur sebagai seorang imam, kalau saya melayani, menolong orang, lalu memberi sesuatu, dan orang yang saya beri berlalu begitu saja, ada yang kurang satu. Apakah itu? Terima kasih. Apa susahnya mengucapkan terima kasih?
Padahal saya seorang imam yang dididik untuk tidak dengan mudah menginginkan pamrih, mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tetapi justru bagaimana saya harus melayani siapapun dia. Itu bagaimana pengalaman saya sebagai seorang imam, demikian hal kecil tetapi bisa menjadi besar. Apalagi kita di dalam hidup rumah tangga. Suami jarang mengucapkan salam dan terima kasih kepada istri. Istri juga jarang memberikan apresiasi kepada suami. Orang tua juga demikian terhadap anak-anak. Apalagi anak-anak dengan segala macam kesibukan. Dan saat ini, situasi pandemi ini, banyak orang tertekan, apalagi anak-anak yang dulu bergembira, berbahagia, berkumpul bersama, baik di rumah maupun di sekolah, sekarang harus dibatasi. Tidak mudah Bapak Ibu, Saudara-saudari, memberikan apresiasi kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal mengasihi. Jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kanan. Ini juga bentuk kasih dan pengampunan. Jika ada orang yang memusuhimu, doakan dia. Jika ada orang yang memusuhimu, berkati dia. Jika ada orang yang memusuhimu, kasihi dia. Jangan jauhi. Bagaimana kita sebagai orang Kristiani dan terlebih kita para devosan yang setiap hari menghidupi doa kerahiman ilahi. Bagaimana kerahiman Allah, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, itu mengajarkan supaya mengampuni. Memang dunia ini, dan kita bisa mendengarkan dari pengalaman Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Apakah sampai 7 kali? Angka ini saudara-saudari mau membatasi. Jadi Petrus ingin membatasi. Dia ingin ada batasnya di dalam mengampuni. Dunia terbatas. Dan dunia selalu suka sekali pembatasan-pembatasan itu. Dan bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Jika saya dibicarakan tentang keburukan saya, lalu bagaimana saya sebagai pribadi? Bisakah saya memaafkan? Tidak cepat-cepat saya bisa memaafkan. Tidak cepat-cepat saya bisa mengampuni. Dan yang menarik, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan juga kepada Anda sekalian, umat beriman, para devosan, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, dan itu menggunakan angka yang dipakai oleh Petrus sendiri. Sampai berapa kali? Apakah 7 kali? Oh tidak. 7 kali, 70 kali, 7 kali. Itu mau memberikan kedalaman dari angka itu. Selain angka 7 merupakan angka yang istimewa di dalam tradisi hidup kemasyarakatan dan keagamaan bangsa Yahudi. Tetapi terlebih saudara-saudari, bagaimana kita mengasihi dari kacamata Tuhan. Bagaimana kita mengampuni dari kacamata Tuhan. Dan bukan kacamata dunia seperti yang diucapkan oleh Petrus. 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus 7 kali, 70 kali, 7 kali dan tidak terbatas. Saudara-saudari, dengan demikian secara manusiawi saya tidak mudah kalau menggunakan tenaga saya sendiri untuk memaafkan. Bisa jadi setelah orang tadi tidak mengucapkan terima kasih, lain hari kita ketemu pasti ada rasa enak, tidak enak, dan bahkan mungkin
saya tidak menyapa, bisa jadi saya tidak memberi lagi, dan bisa jadi lebih parahnya dunia itu mengajarkan saya akan cerita kepada orang lain. Orang itu kalau dikasih tidak mau mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kita sebagai orang beriman, kita sebagai para devosan, justru kasih dari Tuhan tidak terbatas. Pengampunan dari Tuhan tidak terbatas. Maka kita di dalam mengampuni gunakan daya kekuatan Allah dan sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan bagi setiap orang. Allah hadir di dalam diri iman, mendengarkan dan diampuni seketika, dan kuncinya adalah pertobatan. Kita sebagai orang beriman dan para devosan kerahiman ilahi merasa sungguh sampai saat ini dalam situasi sulit pun, justru situasi sulit, situasi penderitaan adalah saat di mana kita memurnikan iman kita. Apakah saya berpikir dengan cara pikir Yesus? Apakah saya merasakan dengan perasaan hati Yesus? Apakah saya bertindak juga demikian? Bahwa Yesus yang merasuki saya, karena mengampuni tidak akan pernah bisa tanpa pertolongan dari Tuhan. Jadi mohonlah rahmat kasih dari Allah melalui Yesus Kristus dalam ikatan cinta kasih Roh Kudus. Maka kita akan dengan mudah mengampuni siapa saja. Karena saya merasa dikasih, mudah untuk mengasihi. Karena saya merasa diampuni, mudah untuk mengampuni. Karena saya telah diberi hidup oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu kasih dan pengampunan ini, maka pun saya akan wartakan Injil sukacita, yaitu mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa dan bekerja sama dengan kita yang mau terbuka pada panggilannya. Ampunilah tanpa batas. Jika tidak mampu, mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Kita sendiri harus bersih, kita sendiri harus murni, maka kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa korongka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman-Mu. Sertai dan lindungilah kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan.
tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut matamu, serta rengkulah kami dalam belas kasih-Mu, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram dan nyaman hidup serta secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Padua Dwi Joko, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan masing-masing, Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami, semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampuni kami. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami padamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat beriman dan para devosan sekalian, dengan demikian ibadat kerahiman ilahi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita senantiasa mewartakan kebaikan dan kerahiman Tuhan. Amin. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah sore hari ini. Semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita yang disampaikan melalui ibadah kali ini. Dan sampai jumpa dalam ibadah berikutnya.
Terima kasih. Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.